Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjabarkan tugas kelompok kami dari mata kuliah Hukum Asuransi dan Pengangkutan Niaga. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada rekan saya yang bernama Akram Ramadansyah dengan NPM 2012-01-1196. Yang selanjutnya ada Aldila Gevita Oktaverdia dengan NPM 2012-011287. Selanjutnya Ada Azara Susanto dengan NPM 2012-01-1117. Lalu saya sendiri Novita Putri Bulan dengan NPM 2012-01-1098. Ada Jenny Lumayanti NPM 2012-01-1135. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau menjawab soal yang diberikan. Yang pertama, ada saya sendiri yang akan menjawab soal yang diberikan. Yang pertama, jelaskan singkat hubungan benda asuransi dan teori kepentingan dan mengapa kepentingan harus ada pada benda asuransi. Yang pertama, benda asuransi ini sangat erat hubungannya dengan teori kepentingan. Secara umum, yang dikenal dengan asuransi. Kepentingan itu harus ada pada asuransi pada saat diadakannya atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau evenement. Problematika yang yuridis. Dalam penelitian ini, belum adanya penjelasan terkait asas kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perasuransian. Sehingga untuk menemukan jawaban permasalahan dalam penelitian ini, maka baiklah, selanjutnya perjanjian pada asuransi dapat mencapai kepentingan berdasarkan keadilan dan kepemanfaatan, tidak dapat adanya berdasar keuntungan penanggung, melainkan kepemanfaatan berupa kesempatan bagi pihak yang seharusnya bisa menjadi tertanggung demi kesetaraan. Selanjutnya, yang kedua akan dibacakan oleh Aldila Gevita Oktaverdia. Maaf, salah. Selanjutnya akan dijawab oleh Vila Akram. Yang kedua, dengan pertanyaan bagaimana penanggung menghitung jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung atau yang dimaksud dengan premi restomo, dijelaskan. Premi restomo sendiri adalah pembayaran kembali premi asuransi dari penanggung perusahaan kepada tertanggung karena gugurnya atau batalnya perjanjian asuransi, dan tertanggung dalam hal ini telah bertindak dengan itikat baik, bagaimana ditegaskan dalam pasal 281 KUHD. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama ada restomo karena perjanjian gugur. Menurut pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan dalam segala hal di mana persetujuan asuransi tidak berlaku untuk seluruhnya atau sebagian menjadi gugur. Asalkan tertanggung berbuat dengan itikat baik, penanggung harus mengembalikan premi, baik seluruh ataupun sebagian yang tidak ditanggung bahayanya. Sedang mengenai provisi penyelesaiannya, yang pertama ada di pasal 635 KUHD, menentukan bila perjanjian gugur dengan itikat baik, penanggung berhak memperoleh ganti rugi sekitar 0,5% dari harga pertanggungan atau minimal setengah dari jumlah premi kurang dari 1%. Yang kedua, ada di pasal 636 KUHD, bila barang-barang telah dimuat ke dalam kapal, tapi sebelum kapal menaikkan jangkarnya dan tali-tali yang menambat kapal belum dilepaskan, pelayaran dibatalkan,
maka penanggung berhak memperoleh ganti rugi sebesar 1% dari harga pertanggungan atau semua premi menjadi hak penanggung bila premi kurang dari 1%. Selanjutnya, ada restomo atas kelebihan premi. Kelebihan premi yang dibayar harus dikembalikan kepada tertanggung. Sebagai contoh, sebuah barang diasuransikan dengan harga pertanggungan sekitar 100 juta dengan premi sekitar 1,25%. Setelah dilunasi, ketika polis diterima, setelah pengiriman dilaksanakan, ternyata nilai barang hanya 80 juta sehingga over value. Maka besarnya kelebihan pertanggungan dan premi yang harus dikembalikan adalah yang pertama, kelebihan pertanggungan 100 juta dikurangkan dengan 80 juta menjadi 20 juta. Yang kedua, premi tersebut sebesar 1,25% dikali harga 20 juta tadi menjadi 250.000. Sejumlah buah-buahan diasuransikan dengan harga pertanggungan 50 juta, premi 4%, maka bila sampai di tempat tujuan, buah busuk sebesar 10 juta, maka premi harus dikembalikan sebesar 400.000. Selanjutnya ada restomo karena insurable interest tidak ada. Adalah salah satu prinsip asuransi yang mengatakan bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan keuangan yang melekat pada objek pertanggungan asuransi dan kepentingan keuangan harus sah menurut hukum yang berlaku. Jika tidak ada, maka perjanjian menjadi batal. Baiklah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azhara Susanto. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan singkat hubungan antara efenemen dan teori kausalitas. Jawabannya adalah, menurut pasal 251 KUHD, efenemen sendiri dirumuskan sebagai peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, karena jika terjadi juga akan mengakibatkan kerugian. Terhadap efenemen inilah asuransi diadakan. Maka apabila terjadi efenemen atau peristiwa tidak terduga yang menyebabkan kerugian, maka penanggung asuransi wajib bertanggung jawab atas peristiwa merugikan tersebut. Lalu, hubungannya dengan teori kausalitas adalah teori kausalitas dapat menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya beban penanggung atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang ditanggung. Jadi, antara peristiwa dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausalitas. Artinya, dengan terjadinya peristiwa itu, maka timbul pula kerugian. Efenemen adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dapat ditentukan bahwa efenemen yang terjadi itu dicantumkan dalam polis dan karenanya timbul kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zeni Nurmayati. Zeni, silakan. Baik, silakan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana penerapan ganti kerugian dalam hubungan dengan teori keseimbangan dalam asuransi? Perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat, di mana dalam proses klaim asuransi harus didasarkan pada asas keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Apabila kerugian atau efenemen yang ditentukan dalam klausa polis asuransi oleh pihak tertanggung terjadi, maka ganti rugi pada perjanjian asuransi dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu adanya prosedur pengajuan klaim. Yang kedua, pengisian formulir klaim. Yang ketiga, pemeriksaan di lapangan. Yang keempat, pembayaran ganti rugi. Sekian itu jawaban dari saya.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aldila Devita. Aldila, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan mengenai asuransi rangkap dan reasuransi. Asuransi rangkap dalam pasal 252 KUHD menyatakan bahwa kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara offline penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan kedua. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk pertanggungan yang nilainya dipertanggungkan secara penuh, tidak boleh diadakan pertanggungan yang kedua kali. Sebab apabila hal itu terjadi, maka pertanggungan yang kedua batal. Reasuransi. Reasuransi merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kasus 1. Dengan saya sendiri yang akan membahas yang pertama, kasus 1 yang jawaban pertama, nilai benda yang diasuransikan tersebut itu dihitung berdasarkan nilai benda sesungguhnya yang diangkut, yaitu senilai 300 juta rupiah. Dan jawaban yang kedua, nilai kerugian yang timbul akibat peristiwa kecelakaan tersebut ialah senilai 250 juta, di mana sesuai dengan pemeriksaan lapangan keramik yang mengalami kerusakan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Villa Akram Ramadansyah. Baiklah, jawaban ketiga. Jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh penanggung atau pihak asuransi ASN kepada ASTA ialah yang pertama itu nilai benda asuransi sebesar 300 juta. Yang kedua, jumlah yang diasuransikan sebesar 400 juta. Yang ketiga, jumlah kerugian yang timbul sebesar 250 juta. Selanjutnya, kerugian yang harus diganti oleh perusahaan asuransi ASN adalah pertama, 4/3 dari 250 juta menjadi 333 juta 333.333 rupiah. Yang kedua, biaya penyelamatan benda asuransi sebesar 2 juta. Jadi, jumlah klaim ganti kerugian yang dibayar oleh penanggung adalah 333 juta tadi ditambahkan dengan 2 juta menjadi 335 juta 333 rupiah. Baiklah, selanjutnya kasus kedua akan dibahas oleh rekan saya Azhara Susanto, Zeni Nurmayati, dan Aldila Devita. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus kedua yang pertama, yaitu hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi pada kasus tersebut ialah jenis klausa full insured all risk. Dalam hubungan hukum ini, penanggung kewajiban mengganti kerugian atas benda yang diasuransikan kepada tertanggung apabila benda tersebut mengalami kerusakan, musnah, hilang, dan kekurangannya nilai akibat suatu hal bukan karena kelalaian dari tanggung jawab, dengan rincian asuransinya. Untuk jawaban selanjutnya yang pertama itu ada A. Asuransi kebakaran yang dibuat oleh Bank Abadi pada perusahaan PT Asuransi MJA dengan jumlah asuransinya 600 juta. Yang B. Asuransi kebakaran yang dibuat oleh Lala dengan jumlah asuransi sejumlah 500 juta.
Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kasus 2. Yang kedua, benda yang diasuransikan adalah rumah dengan kepentingannya pinjaman dana atas rumah. Yang ketiga, pihak yang mengajukan klaim asuransi di atas adalah Zaza sebagai pemilik baru dan pada asuransi kedua adalah Bank Abadi. Jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aldila. Selanjutnya, jumlah kerugian yang dapat diklaim para pertanggung yakni 1. Gantian kerugian yang diklaim oleh Zaza pada penanggung sebagai berikut. Nilai benda asuransi sama dengan 600 juta rupiah, jumlah asuransi sama dengan 500 juta rupiah, kerugian yang timbul sama dengan 450 juta rupiah. B. Ganti kerugian yang dibayar penanggung atau penanggung dianggap berbeda dengan penanggung Bank Abadi adalah 5/6 dikali 450 juta rupiah sama dengan 375 juta rupiah. Yang kedua, ganti kerugian yang diklaim oleh Bank Abadi kepada penanggung PT Asuransi MJA adalah sebagai berikut. Nilai benda asuransi sama dengan 600 juta rupiah, jumlah asuransi sama dengan 100 juta rupiah, kerugian yang timbul sama dengan 450 juta rupiah. B. Ganti kerugian yang harus dibayar PT Asuransi MJA pada Bank Abadi adalah 1/6 dikali 450 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Bank Abadi masih berhak atas ganti kerugian dari Zaza atas dasar pinjaman dana. Jumlah pinjaman dana dengan jaminan rumah sama dengan 300 juta rupiah. Jumlah diterima langsung dari PT Asuransi MJA adalah sama dengan 75 juta rupiah. Jadi, 225 juta rupiah. Terima kasih. Baiklah, sekiranya cukup sekian hasil penjabaran dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.